Perkenalkan saya Mukramin, S.Pd. Guru di SMK Negeri 1 Luwuk. Saya akan memaparkan materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bab 9 kelas 11. Selamat menyimak. Secara bahasa, menurut Imam Ahmad bin Umar As-Syatiri dalam mendefinisikan nikah yaitu menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan secara istilah, pernikahan adalah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Serta menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berikut dalil nakli tentang pernikahan, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Qs Al-Rum, ayat 21. Dalil nakli yang selanjutnya yaitu menurut hadits riwayat Al-Bukhari, yang artinya, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata, aku bersama Alqamah dan Aswad menemui Abdullah. Lalu, Abdullah berkata kami bersama Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda yang tidak mempunyai apa-apa. Maka Rasulullah SAW berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj, kelamin, dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat menjagamu, melemahkan syahwat. Tujuan pernikahan ada 5. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah. Kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridai Allah SWT. Keempat, melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Dan kelima, untuk memperoleh keturunan yang sah. Adapun hukum pernikahan yaitu 1. Sunnah, untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. 2. Wajib, untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. 3. Mubah, untuk orang yang apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut. 4. Makruh, apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan, hasrat tetapi ia hanya memiliki bekal biaya pernikahan namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Dan 5. Haram, bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Rukun dan syarat pernikahan antara lain. 1. Calon suami. 2. Calon istri. 3. Adanya wali. 4. 2 saksi. Dan 5. Ijab dan kabul. Mahram atau orang yang haram untuk dinikahi. Pertama, haram selamanya yaitu yang senasab atau keturunan, sepersusuan, dan adanya ikatan pernikahan seperti mertua, anak tiri, ibu tiri dan menantu. Yang kedua, haram selama masih ikatan pernikahan yaitu saudara perempuan, sepersusuan, bibi, dan keponakan perempuan dari istri. Yang termasuk pernikahan yang tidak sah yaitu 1. Pernikahan mutpetik terbalik, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu. 2. Pernikahan syikhar, yaitu pernikahan dengan barter tanpa mahar. 3. Pernikahan muhalil, yaitu menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya. 6. Pernikahan orang yang sedang ihram. 5. Pernikahan dalam masa idah. 6. Pernikahan tanpa wali. 7. Pernikahan dengan wanita musyrik, menyekutukan Allah. 8. Menikahi mahram. Selanjutnya tentang kewajiban suami istri. Kewajiban suami yaitu, memberi tempat tinggal yang layak, memberi nafkah istri menurut kemampuan, berinteraksi dengan istri secara ma'ruf, baik, menjadi pemimpin keluarga yang bertanggung jawab, membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sedangkan kewajiban istri yaitu,
patuh dan taat kepada suami. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Memelihara, merawat, dan mendidik anak terutama pendidikan agama. Mahar atau mas kawin terkadang disebut nihlah atau sadak, yang berarti sesuatu yang diwajibkan karena pernikahan, yakni harta atau apapun yang diberikan oleh laki-laki dan menjadi hak milik perempuan, istri. Talak dari segi bahasa artinya melepaskan ikatan. Maksudnya ialah melepaskan ikatan pernikahan. Talak dibenci oleh Allah SWT. Hukum talak yaitu 1. Wajib, jika ikatan pernikahan dipertahankan namun hanya akan saling menyakiti ataupun mendatangkan bahaya. 2. Sunnah, apabila suami sudah tidak sanggup memberikan kewajiban nafkah, istri tidak menjaga kehormatan dirinya atau istri mengabaikan kewajibannya. 3. Haram, haram menjatuhkan talak jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid. 4. Makruh, apabila tidak disertai alasan yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Makruh merupakan hukum asal dari talak. Macam-macam talak. 1. Talak dari segi kalimat yang digunakan, yaitu kalimat jelas dan kalimat sindiran. Macam-macam talak yang kedua yaitu talak dari segi sesuai atau tidak dengan syariat, yaitu talak sunni atau sesuai dengan syariat Islam dan talak bid'i atau talak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Macam-macam talak yang ketiga yaitu talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk, yaitu talak raji atau talak pertama dan talak kedua, dan talak bain atau talak atas permintaan istri dan talak untuk ketiga kalinya. Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan kepada perempuan yang ingin menikah lagi setelah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati. Perempuan yang hamil, masa iddahnya sampai lahir anak yang dikandungnya. Perempuan yang tidak hamil ada kalanya cerai hidup atau cerai mati, suami meninggal. Kata rujuk dalam bahasa Arab disebut dengan rajah, artinya kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya, berarti ia telah kembali pada istrinya. Sedangkan secara istilah rujuk adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah, talak raji bukan bain. Syarat rujuk sama dengan waktu menikah, yaitu 1. Balik, 2. Berakal, 3. Atas kehendak sendiri, dan 4. Bukan seorang yang murtad. Sedangkan rukun rujuk adalah 1. Ada perceraian, talak, 2. Orang merujuk, suami, 3. Orang yang akan dirujuk, istri, 4. Sikhat, yakni ucapan yang digunakan untuk rujuk. Hikmah pernikahan dalam islah yaitu 1. Dapat melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. 2. Terbentuknya keluarga bahagia dan saling menyayangi. 3. Terjalinnya hubungan yang diridai oleh Allah SWT antara laki-laki dan perempuan. 4. Mendapatkan generasi penerus yang sah. 5. Mendatangkan pahala dan menjauhkan dari dosa besar zina. 6. Terjalinnya tali silaturahmi antar keluarga dari pihak suami dan istri. Dan 7. Membukakan pintu rezeki dari Allah SWT. Dan terima kasih telah menyimak pemaparan video saya.